Malam itu, istana megah di tengah gurun Arab diterangi oleh lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya seperti ribuan bintang. Sultan Khalid, seorang penguasa muda yang baru beberapa bulan naik tahta, duduk di singgasana dengan pandangan kosong. Sebagai salah satu pemimpin termuda dalam sejarah kerajaannya, Khalid dikenal cerdas, berwibawa, dan karismatik. Namun malam itu, ada kekosongan di matanya. Rutinitas yang monoton dan tekanan dari tugas-tugas kerajaan membuatnya merasa terasing, bahkan di dalam kemewahan istana. Di sisi lain, di sudut dapur istana yang jauh dari hiruk-pikuk aula utama, seorang perempuan bernama Santi sedang bekerja keras mencuci piring-piring emas yang dipakai untuk jamuan besar. Santi adalah TKW asal Semarang yang datang ke Arab demi menghidupi keluarganya di kampung. Dengan rambut yang diikat sederhana dan tangan yang kasar akibat kerja keras, Santi tampak berbeda dari perempuan-perempuan lain di istana yang selalu tampil glamor. Tapi di balik kesederhanaannya, ada aura keteguhan yang membuatnya istimewa. Ketika Sultan Khalid berjalan melewati dapur malam itu, dia tanpa sengaja melihat Santi. Langkahnya terhenti, mata Khalid tertuju pada sosok perempuan yang tengah sibuk bekerja, tidak menyadari kehadirannya. Ada sesuatu yang menarik perhatian Khalid, mungkin cara Santi menyapu rambut dari wajahnya dengan gerakan ringan, atau mungkin ketulusan yang terpancar dari setiap geraknya. Bagi Khalid, yang terbiasa dikelilingi oleh orang-orang yang mencari muka, melihat seseorang bekerja tanpa pamrih seperti Santi adalah pemandangan langka. Santi, yang kemudian menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya, menoleh dengan gugup. Saat itu, mata mereka bertemu. Ada keheningan yang panjang. Khalid, yang biasanya mampu berbicara dengan percaya diri di depan ratusan orang, mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Sedangkan Santi, dengan suara gemetar, hanya berkata, "Maaf, Tuan, saya tidak tahu Anda ada di sini." Khalid mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Tidak apa-apa, apa namamu?" tanyanya. Santi ragu-ragu sebelum menjawab, "Santi, Tuan. Saya hanya pelayan di sini." Mendengar jawaban itu, Khalid merasa ada jarak yang begitu jauh di antara mereka, tapi hatinya justru semakin penasaran. Dia ingin tahu lebih banyak tentang perempuan sederhana ini, yang seolah memancarkan cahaya berbeda di tengah istananya yang penuh gemerlap. Setelah pertemuan itu, Khalid tidak bisa mengusir bayangan Santi dari pikirannya. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dengan pikiran yang bercampur aduk. Hatinya berdebar-debar, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Apa yang terjadi padaku?" pikirnya. Khalid sadar bahwa perasaan yang muncul bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang besar, meski ia belum tahu apa. Di sisi lain, Santi merasa gelisah. Dia tidak mengerti mengapa Sultan, sosok yang begitu jauh dari jangkauannya, mau bertanya tentang dirinya. Santi bertekad untuk menjaga jarak. Baginya, bekerja di istana hanyalah cara untuk mencari nafkah. Dia tidak ingin terlibat dalam kehidupan para bangsawan yang penuh intrik dan komplikasi. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa melupakan tatapan Sultan Khalid. Di malam yang sama, angin gurun berhembus lembut di sekitar istana. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seolah menjadi saksi bisu dari awal kisah yang akan mengubah takdir dua insan dari dunia yang berbeda. Sultan Khalid telah menemukan sesuatu yang selama ini dia cari tanpa sadar, harapan, dalam bentuk seorang perempuan bernama Santi. Malam-malam setelah pertemuan itu, Sultan Khalid tak lagi bisa tidur dengan tenang. Bayangan Santi terus menghantui pikirannya. Setiap gerakannya, setiap kata yang diucapkannya, dan terutama cara Santi memandangnya dengan tatapan penuh rasa hormat namun sekaligus dingin, tak pernah meninggalkan benaknya. Khalid, seorang pemimpin yang dihormati dan ditakuti oleh banyak orang, tiba-tiba merasa dirinya kecil di hadapan seorang pelayan biasa. Ia tak memahami mengapa perasaan itu begitu kuat, begitu menguasai dirinya. Hari-hari berlalu, dan Sultan Khalid semakin larut dalam pikirannya sendiri. Ia mulai kehilangan nafsu makan, bahkan jarang terlihat di aula pertemuan istana. Para menteri mulai khawatir dengan kondisi Sultan yang berubah drastis. Mereka memanggil tabib istana untuk memeriksa kesehatannya, namun Khalid selalu menolak dengan alasan dirinya baik-baik saja. Dalam hatinya, ia tahu masalahnya bukan soal fisik, melainkan perasaan yang tak terungkap. Sementara itu, Santi melanjutkan pekerjaannya seperti biasa.
Namun, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda di istana. Sultan Khalid, yang biasanya jauh dari urusan para pelayan, kini sering melintas di sekitar dapur atau kebun tempat Santi bekerja. Tatapan Khalid selalu mengikuti setiap gerakan Santi, membuat perempuan itu merasa tak nyaman. "Mengapa dia selalu memperhatikan aku?" pikir Santi. Baginya, perhatian seorang sultan adalah sesuatu yang berbahaya. Pada suatu malam, Khalid memutuskan untuk membuka hatinya pada orang kepercayaannya, Syekh Ibrahim, seorang ulama tua yang bijaksana. Khalid menceritakan pertemuannya dengan Santi, bagaimana dia tak bisa mengusir perempuan itu dari pikirannya, dan betapa hatinya terasa kosong tanpa kehadirannya. Syekh Ibrahim mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Cinta adalah anugerah, wahai Sultan. Namun, cinta sejati tidak bisa dimenangkan dengan kekuasaan atau harta. Jika hatimu tulus, maka berusahalah untuk mengenalnya lebih dalam, bukan sebagai sultan, tetapi sebagai seorang manusia." Kata-kata Syekh Ibrahim membuat Khalid termenung. Ia sadar bahwa posisinya sebagai sultan justru menjadi penghalang. Semua orang memandangnya sebagai penguasa, bukan sebagai seseorang yang juga memiliki hati dan perasaan. Jika ia ingin memenangkan hati Santi, ia harus menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, tanpa topeng kemewahan atau kekuasaan. Namun, itu bukan hal yang mudah. Di sisi lain, Santi mulai merasa tertekan dengan situasi di istana. Desas-desus tentang perhatian Sultan kepadanya mulai menyebar di kalangan pelayan. Beberapa pelayan memandangnya dengan iri, sementara yang lain mencemoohnya di belakang. Santi merasa semakin sulit menjalani hari-harinya. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang dan mengirim uang untuk keluarganya di Semarang, tanpa terlibat dalam kehidupan istana yang rumit. Pada suatu sore, Khalid memberanikan diri untuk mendekati Santi di kebun. Dengan suara lembut, ia berkata, "Santi, aku ingin berbicara denganmu." Santi terkejut mendengar nada suara Khalid yang berbeda, bukan nada seorang penguasa, tetapi lebih seperti seorang lelaki yang sedang berusaha mencari pengertian. Namun, sebelum Khalid sempat melanjutkan, Santi memotongnya, "Maaf, Tuan. Saya hanya pelayan. Saya tidak pantas untuk berbicara dengan Anda lebih dari sekadar tugas saya." Jawaban itu membuat Khalid terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penolakan yang begitu tajam, seperti duri yang menusuk langsung ke hatinya. Namun, alih-alih menyerah, Khalid justru semakin yakin bahwa ia harus berjuang. Dalam dirinya, ia bertekad untuk meluluhkan hati Santi, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan ketulusan. Bagi Khalid, ini bukan lagi tentang cinta semata, tetapi juga tentang membuktikan bahwa jarak antara dua dunia bisa dijembatani. Sejak penolakan Santi di kebun, Sultan Khalid semakin terobsesi untuk meluluhkan hati perempuan itu. Ia menghabiskan malam-malam panjang memikirkan cara mendekatinya. Dalam benaknya, ia tahu bahwa harta dan kekuasaan tak akan bisa memenangkan hati Santi. Namun, sebagai sultan, ia tidak tahu cara lain untuk menunjukkan perasaannya. Maka, ia memulai usaha pertamanya dengan cara yang biasa ia lakukan, memberinya hadiah. Keesokan harinya, Khalid memerintahkan salah satu pelayan istana untuk menyerahkan sekotak perhiasan mewah kepada Santi. Kalung berlian, gelang emas, dan cincin dengan batu zamrud yang berkilauan dikirim langsung ke kamar kecil tempat Santi tinggal. Saat melihat hadiah itu, Santi terkejut sekaligus bingung. Ia tak pernah membayangkan seorang sultan akan memberinya sesuatu yang begitu mewah. Namun, alih-alih merasa terhormat, ia merasa tidak nyaman. Santi memutuskan untuk mengembalikan hadiah itu. Ia membungkusnya kembali dengan kain sederhana dan membawa kotak itu langsung ke depan pintu kamar Khalid. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maaf, Tuan. Saya tidak bisa menerima ini. Saya di sini hanya untuk bekerja, bukan untuk menerima hadiah yang tidak pantas bagi saya." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Khalid. Ia hanya bisa menatap Santi yang menunduk, kemudian pergi tanpa menoleh lagi. Penolakan itu mengguncang hati Khalid. Ia merasa usahanya dianggap remeh, tetapi di saat yang sama, ia semakin yakin bahwa Santi adalah perempuan yang berbeda. Tidak seperti orang-orang di sekitarnya yang mudah terpesona oleh kekayaan, Santi memiliki harga diri yang tinggi. Hal ini membuat Khalid semakin tertarik, meskipun ia juga merasa frustasi. Bagaimana aku bisa mendekatinya tanpa membuatnya merasa terintimidasi? Pikirnya. Beberapa hari kemudian,
Khalid mencoba pendekatan lain. Ia memutuskan untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan Santi. Melalui pelayan kepercayaannya, ia mengetahui bahwa Santi berasal dari Semarang, sebuah kota di Jawa Tengah yang terkenal dengan budaya dan masakan khasnya. Khalid, yang tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, mempelajari segala hal tentang kota itu. Ia bahkan memerintahkan koki istana untuk mempelajari cara membuat lumpia dan tahu gimbal, dua makanan khas yang sering disebut dalam cerita tentang Semarang. Pada malam berikutnya, Khalid mengundang Santi ke taman istana. Dengan ragu, Santi menerima undangan itu, meskipun hatinya penuh pertanyaan. Ketika ia tiba, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa, meja sederhana yang dihiasi lilin-lilin kecil, dengan hidangan khas Indonesia di atasnya. Khalid duduk di ujung meja, menunggu dengan senyum tulus. "Aku ingin menunjukkan bahwa aku peduli pada asal-usulmu," katanya pelan. Santi, yang merasa terharu sekaligus bingung, hanya menundukkan kepalanya. Meskipun ia menghargai usaha Khalid, hatinya tetap berpegang pada prinsip. Baginya, cinta seorang sultan adalah sesuatu yang tidak akan pernah nyata untuk perempuan biasa seperti dirinya. "Tuan, saya sangat menghargai perhatian Anda, tetapi saya mohon, biarkan saya menjalani hidup saya dengan tenang," kata Santi, suaranya terdengar tegas. Malam itu, Khalid kembali merasa kalah. Namun, dalam kekalahannya, ia tidak menemukan rasa putus asa. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa cinta ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Khalid sadar bahwa untuk meluluhkan hati Santi, ia harus menunjukkan bahwa perasaannya benar-benar tulus. Ia bertekad untuk terus berjuang, meskipun jalannya penuh rintangan. Baginya, Santi bukan sekadar seorang perempuan, ia adalah harapan, cinta, dan alasan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Setelah upaya-upaya Khalid untuk mendekati Santi berujung pada penolakan, hatinya semakin gelisah. Sebagai sultan yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, perasaan frustrasi ini begitu asing baginya. Ia mulai merasa bahwa pendekatannya selama ini salah. Namun, di saat yang sama, Khalid tidak tahu bagaimana cara menaklukkan hati seorang perempuan yang begitu teguh seperti Santi. Dalam kebingungannya, ia kembali mencari Syekh Ibrahim, ulama terhormat yang sudah dianggapnya seperti ayah. Pada malam yang tenang, Khalid duduk berhadapan dengan Syekh Ibrahim di ruang doa kecil istana. Dengan suara pelan, ia menceritakan semua kegelisahannya, mulai dari pertemuannya dengan Santi hingga penolakan-penolakan yang diterimanya. "Aku sudah mencoba segalanya, Syekh. Aku memberinya hadiah, aku menunjukkan perhatian, bahkan aku mencoba menghormati budaya dan asal-usulnya. Namun, semua itu tidak cukup. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Khalid, suaranya dipenuhi keputusasaan. Syekh Ibrahim tersenyum bijak. "Wahai Sultan, cinta bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dipaksakan. Ia adalah sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti pohon yang berakar kuat. Perempuan seperti Santi tidak akan tersentuh oleh harta atau perhatian yang dangkal. Jika kau ingin hatinya, kau harus menunjukkan ketulusan yang murni, tanpa embel-embel kekuasaanmu sebagai sultan." Khalid merenungkan kata-kata itu. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Selama ini, ia hanya berpikir bagaimana memenangkan hati Santi tanpa benar-benar memahaminya. Khalid menyadari bahwa ia perlu berubah, bukan hanya untuk mendekati Santi, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Dengan tekad baru, Khalid meminta nasihat lebih lanjut dari Syekh Ibrahim. "Lalu bagaimana caranya aku bisa menunjukkan ketulusan itu?" tanyanya. Syekh Ibrahim tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Mulailah dengan mendekati dirinya bukan sebagai sultan, tetapi sebagai seorang lelaki biasa. Tunjukkan padanya bahwa dirimu bukanlah penguasa yang ingin memiliki, tetapi seorang manusia yang ingin memahami. Kenali apa yang membuatnya bahagia, apa yang membuatnya sedih. Hanya dengan begitu, kau akan tahu apa yang benar-benar diinginkannya." Kata-kata itu memberikan Khalid harapan baru. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mulai mengamati Santi dari jauh, bukan untuk memantau, tetapi untuk belajar. Ia memperhatikan bagaimana Santi bekerja dengan tekun, bagaimana ia tersenyum kecil saat berbicara dengan sesama pelayan, dan bagaimana ia sering duduk sendirian di bawah pohon besar di taman setelah bekerja, memandang langit seolah merindukan sesuatu yang jauh. Dalam pengamatannya,
Khalid menyadari sesuatu, Santi bukanlah perempuan yang mencari cinta, melainkan perempuan yang mencari kedamaian. Dia hidup dengan beban tanggung jawab besar terhadap keluarganya, dan satu-satunya yang ia inginkan adalah ketenangan. Hal ini membuat Khalid semakin kagum sekaligus merasa bersalah. Ia sadar bahwa perhatiannya yang terus-menerus justru bisa mengganggu ketenangan itu. Malam itu, Khalid menulis sebuah surat singkat untuk Santi. Dalam surat itu, ia tidak menawarkan harta atau janji-janji besar. Ia hanya menuliskan, "Santi, aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai siapa dirimu. Aku ingin memahami duniamu, jika kau mengizinkanku." Surat itu diserahkan secara langsung oleh Khalid kepada Santi di taman, tanpa pelayan atau pengawal. Saat menerima surat itu, Santi hanya menatap Khalid dengan pandangan bingung. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, perhatian Sultan ini memiliki ketulusan yang berbeda. Santi membaca surat itu di kamarnya malam itu. Kata-kata Khalid terasa berbeda, tidak lagi seperti seorang sultan yang mencoba memikat, tetapi seperti seorang manusia yang ingin mendekat. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan, Santi tahu bahwa Khalid tidak akan berhenti. Dan di dalam dirinya, ada perasaan kecil yang mulai bertanya, apa yang sebenarnya membuat seorang sultan begitu gigih terhadap dirinya. Khalid tidak pernah merasa sekeras ini dalam hidupnya. Surat yang ditulisnya untuk Santi menjadi langkah pertama dari perjalanan panjang yang penuh harapan dan ketidakpastian. Setelah memberanikan diri untuk mengungkapkan ketulusannya, ia memutuskan untuk mulai menanggalkan keangkuhan sebagai seorang sultan. Khalid tahu bahwa jika ia benar-benar ingin memenangkan hati Santi, ia harus mengubah dirinya, tidak hanya demi Santi, tetapi demi menjadi manusia yang lebih baik. Khalid mulai mempelajari kehidupan sederhana yang dijalani oleh orang-orang seperti Santi. Ia meminta pelayan pribadinya menceritakan lebih banyak tentang para pekerja istana, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan mendengar kisah mereka tanpa menilai. Dari situ, Khalid belajar bahwa hidup Santi jauh dari kemewahan. Ia mengirim uang hasil kerjanya untuk ibu dan adik-adiknya di Semarang, mengorbankan kenyamanan dirinya demi mereka. Kisah itu membuat Khalid semakin kagum pada perempuan itu. Namun, Khalid menyadari bahwa kagum saja tidak cukup. Ia ingin lebih memahami budaya dan kehidupan Santi. Diam-diam, ia mulai mempelajari bahasa Indonesia dengan bantuan Syekh Ibrahim. Di sela-sela tugasnya sebagai sultan, ia melafalkan kata-kata sederhana seperti, "Apa kabar?" dan "Terima kasih." Khalid tahu bahwa untuk mendekati Santi, ia harus menghormati dunianya, bukan sekadar memaksakan dunia miliknya. Di sisi lain, Santi tetap berusaha menjaga jarak. Meski surat Khalid menyentuh hatinya, ia masih ragu. Baginya, perhatian Khalid adalah sesuatu yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Santi takut bahwa semua ini hanyalah permainan kekuasaan, dan ketika semuanya berakhir, ia akan kembali menjadi pelayan tanpa arti. Namun, ada sesuatu yang membuatnya mulai melihat Khalid dengan sudut pandang berbeda, perubahan sikapnya. Khalid kini tidak lagi tampil seperti sultan yang angkuh di hadapan Santi. Ia mulai berusaha berbicara langsung dengan para pelayan, bahkan membantu mereka dalam pekerjaan kecil. Pada suatu hari, ia terlihat membantu seorang pelayan tua mengangkat bejana besar berisi air. Pemandangan itu mengejutkan semua orang di istana. Mengapa Sultan mau melakukan hal seperti itu? Bisik seorang pelayan. Namun, bagi Khalid, ini adalah bagian dari usahanya untuk menjadi manusia yang lebih rendah hati. Pada suatu sore, Khalid melihat Santi duduk di bawah pohon besar di taman. Dengan hati-hati, ia mendekati perempuan itu tanpa membawa embel-embel kebesaran sebagai sultan. Ia duduk di sampingnya, berusaha mencairkan suasana. "Santi," katanya perlahan dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, "aku ingin tahu, apa yang membuatmu bahagia?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi bagi Santi, itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan keluar dari mulut seorang sultan. Santi terdiam, memandangi Khalid yang duduk dengan kepala sedikit tertunduk. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata Khalid, ketulusan, bukan kehendak untuk memiliki. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Saya bahagia jika keluarga saya di kampung bisa hidup tanpa kekurangan." Jawaban itu menggugah Khalid lebih dalam. Ia menyadari bahwa kebahagiaan Santi tidak ada hubungannya dengan kemewahan atau hal-hal besar, melainkan dalam hal-hal kecil yang berarti.
Percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi Khalid. Ia semakin yakin bahwa perasaan ini adalah cinta sejati, bukan sekadar keinginan sesaat. Khalid tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia tidak akan menyerah. Dalam dirinya, sebuah harapan baru tumbuh, harapan untuk menciptakan kehidupan di mana ia dan Santi bisa berdiri sejajar, bukan sebagai sultan dan pelayan, tetapi sebagai dua hati yang saling memahami. Perubahan yang ditunjukkan Sultan Khalid mulai menggetarkan hati Santi, meskipun ia berusaha keras untuk menyangkalnya. Perhatian Khalid yang tulus, usahanya mempelajari bahasa Indonesia, hingga kerendahan hatinya dalam berinteraksi dengan pelayan istana membuat Santi mulai melihat sisi lain dari seorang sultan yang selama ini ia anggap tak terjangkau. Namun, perasaan itu justru menimbulkan kegelisahan dalam diri Santi. Ia tahu bahwa dunia mereka terlalu berbeda, dan ia takut bahwa menerima perasaan Khalid hanya akan membawa kesedihan di masa depan. Di sisi lain, Khalid juga merasakan kegelisahan yang mendalam. Meski ia semakin yakin dengan perasaannya terhadap Santi, ia tahu bahwa cintanya ini tidak hanya melibatkan dua hati, tetapi juga tanggung jawab besar sebagai seorang sultan. Para menteri, keluarganya, dan rakyat kerajaan pasti akan mempertanyakan pilihannya. Namun, Khalid telah memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan politik atau tradisi menghalangi apa yang hatinya yakini sebagai kebenaran. Suatu malam, saat Khalid sedang duduk di ruang pribadinya, salah satu menterinya, Pangeran Malik, datang untuk berbicara. Malik, yang juga sepupunya, telah mendengar desas-desus tentang perhatian Khalid kepada seorang pelayan istana. "Khalid," katanya dengan nada serius, "kau adalah sultan. Setiap keputusanmu akan memengaruhi seluruh kerajaan. Jika kau benar-benar mencintai pelayan itu, apakah kau siap menghadapi konsekuensinya?" Pertanyaan itu mengguncang Khalid, tetapi juga memperkuat tekadnya. "Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa aku abaikan, Malik. Jika aku tidak memperjuangkan apa yang hatiku yakini, bagaimana aku bisa memimpin dengan adil?" Jawab Khalid tegas. Malik hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia tetap meragukan keputusan Khalid. Sementara itu, Santi mulai merasa tekanan dari pelayan-pelayan lain. Banyak dari mereka memandangnya dengan iri dan curiga, bahkan mulai menyebarkan gosip bahwa Santi menggunakan kecantikannya untuk menarik perhatian Sultan. Santi merasa semakin terasing di istana. Pada suatu malam, ia duduk sendirian di kamarnya, menangis dalam keheningan. Ia bertanya-tanya, apakah perasaannya yang mulai tumbuh untuk Khalid layak untuk diperjuangkan. Esok harinya, Santi mencoba menghindari Khalid. Ia memilih bekerja di bagian istana yang jarang dikunjungi Sultan, berharap bisa melarikan diri dari kebingungannya sendiri. Namun, Khalid menyadari perubahan ini. Ia merasa kehilangan setiap kali tidak melihat Santi, dan hal itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak bisa hidup tanpa perempuan itu di sisinya. Akhirnya, Khalid memutuskan untuk berbicara langsung dengan Santi. Ia menemukannya di ruang penyimpanan dapur, tempat Santi sibuk membersihkan peralatan masak. "Santi," panggilnya lembut. Santi terkejut dan mencoba menjauh, tetapi Khalid menghalangi jalannya. "Dengarkan aku, hanya sebentar. Aku tidak akan memaksamu, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku sungguh mencintaimu. Bukan sebagai sultan, tetapi sebagai seorang lelaki biasa yang hatinya hanya untukmu." Kata-kata Khalid membuat Santi terdiam. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia menatap Khalid dengan mata yang penuh keraguan, tetapi juga ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan, kejujuran perasaan yang selama ini ia tahan. "Tuan," katanya dengan suara bergetar, "bagaimana saya bisa percaya bahwa cinta seperti ini tidak akan menyakiti saya?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membawa keduanya ke titik di mana mereka harus menghadapi kenyataan cinta yang penuh dengan rintangan. Santi menghabiskan malam panjang dengan hatinya yang berperang. Pertanyaan Khalid dan tatapan tulusnya terus membayangi pikirannya. Ia mengingat janji pada dirinya sendiri, untuk tidak terjebak dalam angan-angan cinta yang mustahil. Namun, Santi tidak bisa menyangkal perasaan hangat yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang sultan yang begitu besar rela merendahkan dirinya hanya untuk mendekati seorang perempuan biasa seperti dirinya. Keesokan harinya, Santi mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, kali ini ia tidak bisa menghindari Khalid. Saat sedang menyapu halaman taman istana, Khalid mendatanginya dengan langkah perlahan. "Santi," katanya lembut,
aku tahu perasaanku mungkin membebanimu. Jika kau mau, aku akan berhenti mengganggumu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa cintaku padamu bukan permainan, dan aku akan tetap menjaga jarak jika itu yang membuatmu nyaman. Santi terkejut mendengar kata-kata itu. Khalid yang selama ini ia kenal sebagai sultan yang penuh kuasa kini berdiri di hadapannya dengan penuh kerendahan hati. Tuan, jawab Santi pelan, saya tidak pernah merasa terganggu oleh perhatian Anda. Saya hanya takut bahwa cinta ini akan berakhir buruk bagi kita berdua. Dunia kita terlalu berbeda. Khalid tersenyum pahit. Aku tahu dunia kita berbeda, Santi. Tapi aku bersedia melakukan apapun untuk menjembatani perbedaan itu. Jika kau memintaku meninggalkan tahtaku, aku akan melakukannya. Asalkan aku bisa bersamamu, semua itu tidak ada artinya bagiku. Kata-kata Khalid membuat Santi tersentak. Ia tidak pernah membayangkan seorang sultan akan rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Namun, ketakutan dalam hati Santi masih terlalu besar. Ia merasa bahwa hubungan mereka akan menjadi bahan cemoohan, baik di kalangan istana maupun di kampung halamannya. Tuan, cinta Anda terlalu besar bagi saya. Saya hanya seorang perempuan biasa. Saya tidak ingin menjadi beban atau membuat Anda kehilangan apa yang telah Anda perjuangkan seumur hidup, kata Santi, suaranya bergetar. Malam itu, Khalid kembali mencari Syekh Ibrahim untuk meminta nasihat. Ia menceritakan keraguan Santi dan ketakutannya sendiri. Syekh, bagaimana aku bisa meyakinkan Santi bahwa cintaku tulus? Bahwa aku rela mengorbankan apapun demi dia? Syekh Ibrahim menatap Khalid dengan mata penuh kebijaksanaan. Anakku, cinta sejati tidak perlu meyakinkan dengan kata-kata. Ia terbukti lewat tindakan. Jika kau ingin Santi percaya, tunjukkan padanya bahwa duniamu juga bisa menjadi dunianya. Khalid merenungkan nasihat itu. Ia sadar bahwa untuk membuktikan cintanya, ia harus lebih dari sekadar berbicara. Ia memutuskan untuk memulai perubahan besar di istana, bukan hanya untuk Santi, tetapi untuk semua orang yang hidup di bawah kekuasaannya. Khalid mulai memperbaiki kebijakan-kebijakan yang selama ini merugikan para pekerja istana, memberikan mereka hak yang lebih adil, dan memastikan kesejahteraan mereka terjamin. Perubahan itu perlahan-lahan sampai ke telinga Santi. Ia mulai melihat sisi Khalid yang berbeda, bukan hanya sebagai sultan yang mencintainya, tetapi sebagai pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Santi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta seperti ini benar-benar mustahil? Di dalam hatinya, sebuah keberanian kecil mulai tumbuh, keberanian untuk menghadapi ketakutannya dan mungkin, untuk membuka hatinya pada Khalid. Hari-hari berlalu, dan perubahan yang dilakukan Khalid di istana mulai terasa dampaknya. Para pelayan istana, termasuk Santi, kini bekerja tanpa rasa takut akan diperlakukan tidak adil. Hak-hak mereka diakui, dan suasana di istana menjadi lebih manusiawi. Santi, yang awalnya merasa kecil di bawah bayang-bayang tahta Khalid, mulai melihatnya bukan lagi sebagai sultan yang jauh di atas, tetapi sebagai seorang lelaki yang sungguh peduli pada sesama. Namun, keraguan di hatinya belum sepenuhnya hilang. Suatu hari, Khalid memanggil semua pekerja istana untuk berkumpul di aula besar. Dalam pidatonya, Khalid mengumumkan perubahan besar dalam cara istana akan dikelola. Ia memastikan setiap orang, tak peduli pangkatnya, akan diperlakukan dengan hormat dan keadilan. Saat mendengar pidato itu, hati Santi kembali tergetar. Ia tahu bahwa perubahan ini bukan semata-mata karena dirinya, tetapi ia juga tahu bahwa Khalid telah menemukan kekuatan cintanya sebagai alasan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Setelah pertemuan itu, Khalid mencari Santi di tengah kerumunan. Ketika mata mereka bertemu, Khalid memberi isyarat agar Santi mengikutinya ke taman istana. Santi ragu, tetapi akhirnya menurut. Di taman, Khalid berdiri di bawah pohon besar tempat mereka sering berbicara. Santi, katanya lembut, aku tahu kau masih ragu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak melakukan semua ini hanya untukmu. Kau mengajarkanku untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dan aku ingin menjadi pemimpin yang pantas untuk rakyatku, juga untukmu. Santi terdiam, menatap Khalid dengan perasaan yang campur aduk. Tuan, katanya akhirnya, saya tidak pernah meragukan ketulusan Anda. Tapi ketakutan saya bukan hanya tentang Anda, melainkan tentang bagaimana dunia melihat kita. Bagaimana keluarga saya di kampung akan memandang saya. Bagaimana rakyat Anda akan menerima saya. Khalid mengangguk pelan,
memahami ketakutan itu. Aku tahu tidak mudah, Santi. Tapi aku percaya, jika kita saling percaya dan berjuang bersama, kita bisa menghadapi dunia ini. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Yang aku pedulikan hanyalah kebahagiaanmu, ketenanganmu. Perkataan Khalid membuat hati Santi mulai retak, seperti tembok tebal yang perlahan runtuh. Namun, ia masih diliputi keraguan. Tuan, saya tidak tahu apakah saya cukup kuat untuk menjalani semua ini. Saya hanya seorang perempuan biasa. Apa yang bisa saya berikan untuk seorang sultan seperti Anda? Tanya Santi dengan mata berkaca-kaca. Khalid mendekat, tetapi tetap menjaga jarak untuk menghormati ruang Santi. Kau sudah memberiku lebih dari yang bisa kubayangkan, Santi. Kau memberiku harapan, kau mengajarkanku arti rendah hati, dan kau membuatku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Itulah yang aku butuhkan, bukan harta, bukan status. Hanya dirimu. Air mata mulai mengalir di pipi Santi. Untuk pertama kalinya, ia merasa Khalid benar-benar memahami dirinya. Tapi di dalam hatinya, pertarungan itu belum selesai. Ia tahu bahwa menerima cinta Khalid berarti memasuki dunia yang penuh dengan tantangan dan penolakan. Namun, ia juga tahu bahwa Khalid telah memberinya sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, keyakinan bahwa ia dicintai bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya. Malam itu, Santi duduk di kamarnya, menatap bulan yang bersinar terang di langit Arab. Kata-kata Khalid terus terngiang di telinganya, menyusup ke dalam hatinya yang selama ini ia tutup rapat. Ia tahu bahwa Khalid tulus, bahwa cintanya nyata, tetapi dunia mereka tetap terlalu jauh berbeda. Dalam doanya, Santi memohon petunjuk, apakah ia harus mempercayakan hatinya kepada seorang sultan atau tetap berpegang pada keyakinannya untuk tidak melibatkan diri dalam cinta yang penuh risiko ini. Di sisi lain, Khalid merasa waktu semakin mendesak. Ia tahu bahwa Santi membutuhkan waktu, tetapi ia juga sadar bahwa tidak semua orang di sekitarnya akan menerima pilihannya. Beberapa menteri sudah mulai mempertanyakan perhatian Khalid kepada Santi. Bahkan Pangeran Malik, yang selalu setia mendukungnya, mulai memperingatkan bahwa hubungan ini bisa mengancam stabilitas istana. Namun, Khalid tetap kukuh. Baginya, cinta ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, dan ia tidak akan menyerah tanpa memperjuangkannya hingga akhir. Keesokan harinya, Khalid memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia mengundang seluruh menteri, penasihat, dan keluarga kerajaan ke aula besar istana. Di hadapan mereka, Khalid dengan tegas mengumumkan niatnya. Aku, Sultan Khalid, telah menemukan cinta dalam hidupku. Dia bukan bangsawan, bukan orang besar, tetapi dia adalah perempuan yang membuatku ingin menjadi pemimpin yang lebih baik. Aku memilih Santi, seorang pelayan istana, sebagai perempuan yang ingin aku perjuangkan. Pernyataan itu membuat suasana di aula menjadi hening. Beberapa menteri terlihat terkejut, beberapa lainnya saling berbisik, sementara Pangeran Malik hanya menatap Khalid dengan campuran rasa kagum dan kekhawatiran. Namun, Khalid tidak mundur. Ia melanjutkan, aku tahu ini bukan keputusan yang biasa, tetapi aku tidak akan memimpin kerajaan ini jika aku tidak bisa setia pada hatiku sendiri. Jika ada yang menentang, aku siap untuk menghadapi konsekuensinya. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh istana, bahkan keluar tembok istana. Para pelayan berbisik-bisik, sebagian kagum pada keberanian Khalid, sebagian lainnya masih tidak percaya bahwa seorang sultan bisa jatuh cinta kepada pelayan seperti Santi. Santi sendiri mendengar pengumuman itu dari seorang pelayan lain. Ia terkejut, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa pengumuman itu adalah risiko besar bagi Khalid, dan ia tidak tahu apakah dirinya layak menerima cinta yang sedemikian besar. Malamnya, Khalid mencari Santi di taman istana. Ketika ia menemukannya duduk sendirian di bawah pohon besar, ia mendekat perlahan. Santi, katanya dengan suara lembut, aku tahu apa yang aku lakukan mungkin membuatmu semakin takut. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku siap menghadapi apapun untukmu. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang aku pedulikan hanya kau. Santi menatap Khalid, matanya berkaca-kaca. Tuan, katanya pelan, apa yang Anda lakukan terlalu besar untuk saya. Anda seorang sultan, Anda punya tanggung jawab besar. Bagaimana jika saya tidak bisa memenuhi harapan Anda? Bagaimana jika dunia ini terlalu keras untuk saya? Khalid tersenyum, menatap Santi dengan penuh kelembutan.
Aku tidak butuh kau menjadi sempurna, Santi. Aku hanya butuh kau menjadi dirimu sendiri. Dunia ini memang keras, tetapi aku akan berdiri di sampingmu, melindungimu, dan memegang tanganmu. Yang aku butuhkan hanyalah jawaban dari hatimu. Apakah kau bersedia memberiku kesempatan untuk mencintaimu tanpa syarat? Suasana menjadi hening, dan di tengah keheningan itu, Santi merasa tembok terakhir di hatinya mulai runtuh. Santi terdiam, menatap Khalid dengan perasaan yang tak terlukiskan. Setelah sekian lama berjuang menahan perasaannya, akhirnya ia tahu bahwa keputusan yang ia buat akan mempengaruhi hidupnya selamanya. Di dalam hatinya, ia mulai merasa kebingungan dan bingung. Perasaan untuk menerima cinta Khalid semakin kuat, namun ketakutannya untuk menghadapi dunia luar tetap menghantuinya. Khalid memperhatikan Santi dengan penuh harap. "Santi, aku tidak meminta jawaban sekarang," katanya lembut. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu di sini untukmu, apapun keputusanmu nanti." Suara Khalid penuh dengan keyakinan, dan itu membuat Santi sedikit tenang. Namun, perasaan takut akan perbedaan antara mereka